Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan 3 mantan pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI wilayah Surakarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan untuk PT Gemilau Harapan Prima yang merugikan negara mencapai 81 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Lukas Alexander Sinuraya, mengatakan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional tersebut menjadi pada 2016 hingga 2018. Ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 4 tersangka itu, 3 diantaranya ditahan, yaitu 3 mantan pejabat LPI Surakarta. Kepala LPI wilayah Surakarta periode 2014 hingga 2018, inisial JAS, Kepala Divisi Analisa Resiko Bisnis 2 LPEI wilayah Surakarta periode 2013 hingga 2019, berinisial DSD, serta Relationship Manager Divisi Unit Bisnis periode 2014 hingga 2017, LPEI wilayah Surakarta inisial DS. Peran tersangka DS dalam kasus ini yaitu mengusulkan jasa selaku Kepala Kanwil LPI Surakarta sebagai pengusul dan komite pemutus, dan DSD sebagai komite pemutus. Mereka memberikan kemudahan pembiayaan kepada PT KHP yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 81 miliar rupiah. Lebih lanjut, LPEI memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Gemilau Harapan Prima, sebuah industri tekstil yang berlokasi di Kabupaten Sragen. Pengajuan pembiayaan oleh PT Gemilau Harapan Prima tidak memenuhi persyaratan karena tidak dilampiri dokumen persyaratan yang benar. Diduga dana hasil pembiayaan digunakan untuk kepentingan pribadi Direktur PT KHP yang berinisial H, dan PT tersebut tidak bisa melunasi pembayaran hingga masa perpanjangan yang diberikan LPEI. Terhadap para tersangka, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, LPI telah memberikan fasilitas kredit kepada PT Gemilau Harapan Prima ini. Dan dari hasil penyidikan yang kami lakukan, ditemukan alat bukti bahwa terhadap pemberian fasilitas pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa dikatakan kegiatannya ini tidak ada, tapi pembiayaannya ataupun uang negara telah dikeluarkan untuk membuat pembiayaan tersebut. Dan dari hasil penyidikan yang kami laksanakan, maka telah diperoleh berbagai hal, dan salah satunya adalah kami telah mencatatkan dan akibat pembiayaan ini negara mengalami kerugian sebesar 81 miliar 350 juta 12.792 rupiah. Dan pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka, yaitu DSD, JAS, dan HP, kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Dan adapun pasal yang disangkakan adalah primer itu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Vita Semarang, TA TV.